Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika wajib. Untuk kali ini saya akan meneruskan materi yang sebelumnya, tetapi kita akan berganti bab ya. Babnya akan berbeda dari yang kemarin. Nah, kalau kemarin kita sudah atau sebelumnya sudah belajar tentang matrik, maka untuk kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Nah, sebelum kita mulai ke sana, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan. Tak lupa jika tugas-tugas yang masih belum lengkap silahkan segera dikumpulkan, dan nanti juga untuk tugas selanjutnya saya harap kalian mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Apa itu yang disebut dengan transformasi geometri? Kita perhatikan apa yang dinamakan dengan transformasi geometri. Kita lihat. Transformasi geometri adalah merupakan suatu perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Jadi yang namanya transformasi geometri itu ada perubahannya ada berapa macam. Nah, ini nanti akan kamu pelajari, ada beberapa macam perubahan. Sebetulnya dalam transformasi geometri itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sudah sangat sering kamu lalui, tapi mungkin tidak kamu sadari ya. Contohnya kamu ketika dari rumah ke sekolah, itu namanya juga salah satu bentuk transformasi geometri, perpindahan tempat. Kemudian ketika memotret itu juga termasuk salah satu transformasi geometri. Kemudian melihat jarum berputar, maka itu disebut juga transformasi geometri. Dan mungkin ketika kamu bercermin, itu juga salah satu contoh transformasi geometri. Nah, apa saja yang akan kamu pelajari? Yang pertama adalah tentang translasi, kemudian dilatasi, refleksi, dan rotasi. Sebetulnya untuk dilatasi ini seharusnya itu berada di setelah rotasi, tetapi supaya lebih mudah maka dilatasi akan saya letakkan di atas saja. Jadi ini translasi dan dilatasi merupakan rumus yang paling mudah menurut saya. Jadi nanti ketika refleksi dan pencerminan baru nanti yang mulai agak sulit. Ini nanti akan kamu pelajari, ada keempat subbab itu, dan sebenarnya masih ada satu lagi tentang transformasi matriks. Jadi nanti ada penggunaan matriks dalam translasi, dilatasi, refleksi, dan rotasi. Supaya kamu lebih jelas tentang materi ini, saya akan memberikan satu ilustrasi dulu ya. Sebelum kita masuk ke rumus-rumus, saya berikan ilustrasi. Mari kita lihat ilustrasinya. Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, saya akan berbagi sebuah jebakan catur mematikan yang dinamakan Stafford Gambit Traps. Di jebakan kali ini, kita akan bermain di posisi hitam ya chess, dan permainan diawali dengan pion E5. Kemudian kita balas pion E4. Pada permainan biasanya, pemain putih sering sekali melangkahkan kudanya ke petak F3 dengan tujuan mengembangkan perwira kudanya sekaligus menyerang pion tengah hitam. Lalu kita balas langkah ini dengan kuda ke F6. Yaps, pion ini sengaja kita biarkan tidak terlindungi ya chess, dengan tujuan untuk memancing hitam memakan pion ini dengan kuda. Dan jika benar putih kuda kali pion, majukan saja kuda ke C6, mengajak pertukaran kuda. Di sini, besar kemungkinan putih akan memakan kuda. Dan setelah kuda kali kuda, pion kali kuda, sekaligus membuka jalur serangan gajah. Nah, pada posisi ini, pion putih ini sedang tidak terlindungi. Ada beberapa pilihan langkah yang dapat dilakukan pemain putih, dan saya akan membahas satu per satu dalam video ini. Pertama, jika putih melindungi pionnya dengan pion ke D3, maka kita balas saja dengan gajah ke C5. Setelah kalian melihat ilustrasi yang tadi, maka kalian akan bisa sedikit membayangkan bahwa translasi itu tadi adalah suatu pergeseran. Jadi benda itu bergeser atau apapun yang bergeser, tetapi tanpa merubah wujud bendanya atau bentuk bendanya. Jadi di sini yang dimaksud pergeseran adalah tidak merubah wujud bendanya. Lalu
Apa itu translasi? Kalau kita lihat tadi adalah caturnya digeser-geser ya. Jadi ini translasi itu secara umum pengertiannya adalah pergeseran. Jadi translasi itu suatu pergeseran, merupakan suatu transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Jadi kalau kita lihat tadi ilustrasinya, kalau kuda itu menggunakan huruf L, berarti pada menggunakan jarak 2 kotak tapi bentuknya L ya. Jadi kalau kuda bentuknya L, kemudian kalau pion miring, kan itu sudah salah satu contoh merupakan memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Jadi harus memiliki arah. Oke, kita lihat ya, contohnya adalah bola yang berpindah tempat. Ini saya buat ilustrasi adalah sebuah bola yang berpindah tempat dari A ke B. Nah, contohnya ini. Jadi tadi bolanya berada di titik A, berpindah ke B. Ya, titik A, kemudian ke B. Itu yang dikatakan sebagai translasi atau pergeseran, seperti kamu bergeser tempat. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh translasi atau pergeseran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana penggunaannya atau contohnya, contoh translasi itu tidak hanya titik tapi bidang. Jadi nanti kalau tiga titik digabungkan itu bisa menjadi bidang. Contohnya ini ada segitiga, maka ketika digeser bentuknya masih berubah segitiga, tetapi yang berubahnya letaknya. Kalau misalnya tadi berada di agak ke bawah, ini agak ke atas. Jadi letaknya atau posisinya yang berubah tetapi bentuknya tidak berubah, itu yang dikatakan sebagai translasi. Ini juga contoh lagi. Jadi ini ada segitiga ABC, maka ini ketika digeser bentuknya tidak berubah tetapi letaknya yang berubah. Jadi posisi benda kalau tadi udah C-nya berada di atas, dengan C-nya berada di atas ya, ketika digeser C aksen akan tetap berada di atas. Jadi tidak akan terbalik ataupun berubah lokasi, berubah tanda ya, atau berubah nama ini. Jadi ketika yang namanya pergeseran itu tidak akan merubah bentuk tetapi hanya merubah posisi atau letak benda. Bagaimana untuk rumus translasi? Nah, kita lihat rumusnya. Sebelum kita masuk ke rumus, kita perhatikan ilustrasi berikut. Jika tadi ada sebuah benda atau titik berada di titik X, Y, misalnya ini ya, kemudian akan ditranslasikan sejauh A dan B, maka akan menjadi rumusnya menjadi A aksen dari ini ya, A aksen itu bayangan, X ditambah A dan Y ditambah B. Oke, supaya lebih jelasnya bisa ditulis seperti ini. Sebuah titik P, X, Y digeser sejauh T. T itu adalah tanda untuk translasi atau notasi translasi AB, maka akan diperoleh bayangan P aksen sama X aksen Y aksen, dan dirumuskan X aksen sama dengan X ditambah A, Y aksen Y ditambah B. Jadi hanya penjumlahan biasa kalau translasi itu ya, jadi tidak ada pengurangan, tidak ada perkalian ataupun apapun, jadi hanya penjumlahan biasa. Maka nanti untuk translasi adalah X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, untuk lebih jelas ini rumusnya ya. Rumus translasi Px, Y digeser jauh T AB, maka akan diperoleh bayangannya adalah menggunakan aksen X aksen Y aksen. Ketika ditulis maka akan seperti ini, X aksen Y aksen. Nah, ini menjadi X tambah A Y tambah B. Nah, supaya lebih paham untuk tentang penggunaan translasi, rumus translasi dalam soal, kita lihat contoh soalnya ya. Jadi kalau matematika nggak ada contoh soal kayaknya nggak lucu ya. Jadi tetap ada rumus, akan saya usahakan saya beri contoh soal untuk mempermudah kamu nanti mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Oke, contoh soalnya. Diketahui dua titik A, minus 2, 3, dan B, 5, 1. Tentukan dan gambarkan bayangan ruas garis AB jika ditranslasikan sejauh T 3,4. Ini ya. Nah, yang pertama, karena kamu diminta menentukan gambar dan bayangan. Pertama, berarti kamu harus membuat hasil translasinya kedua titik ini. Jadi, kita ingat rumusnya dulu ya. Rumusnya adalah langsung ya, X aksen itu sama dengan X ditambah A, Y aksen sama dengan Y ditambah B. Maka kalau kita tulis nanti di sini diisi translasinya. Ini titik A dulu ya, A minus 2,3, langsung kita ganti, X-nya kita ganti saja ya. Jadi X-nya langsung kita ganti min 2, ini 3,
dan ini A-nya. A-nya tadi berapa? 3 dan 4. Maka kita bisa ditulis di sini minus 2 terus 3 dan ini ditambah 3 dan ini ditambah 4. Minus 2 ditambah 3 itu tidak sama dengan 5, tapi sama dengan 1. Ya, kemarin saya lihat masih banyak salah ketika penjumlahan minus dan positif. 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi nanti diperoleh A aksen itu sama dengan 1,7. Nah, kemudian yang B 5,1 sama caranya. Ini X-nya kita ganti 5, kemudian Y-nya kita ganti 1, kemudian A-nya dimasukkan 3, untuk B-nya dimasukkan 4, maka akan diperoleh 5 ditambah 3 dan 1 ditambah 4. Ini penjumlahan biasa seperti matriks kemarin ya. Ini 8 dan ini 5. Nah, maka nanti diperoleh B aksen sama dengan 8,5. Nah, itu baru kita menentukan apa? Setelah kita tentukan titik A aksen dan B aksennya, maka kita baru bisa menentukan gambar bayangan ruas garis AB-nya. Setelah A aksen dan B aksen diketahui hasilnya, maka kita bisa menggambarkan bayangan ruas garis AB setelah ditranslasikan oleh T tadi berapa ya? 3,4 ya. Jadi kita lihat translasinya. Hasilnya maksudnya, hasil bayangannya ya. Nah, ini adalah diagram kartesiusnya. Jadi nanti ketika kamu diminta untuk menggambar titik, jadi kamu menggambarnya menggunakan diagram kartesius. Jangan lupa ini harusnya ada X sama Y ya. Saya lupa menulis ya. Oke, kita lihat tadi awalnya adalah A-nya minus 2,3. Di sini ya, minus 2,3. Pembuatan titik dalam diagram kartesius saya harap kalian tidak lupa karena ini adalah pelajaran yang sudah kalian lalui di SMP. Kemudian B 5,1, ini 5,1. Nah, ini ya. Jadi ini adalah ruas garis AB. Ruas garis AB. Kemudian ketika A ditranslasikan dengan 3,4, tidak 4 tadi, maka akan diperoleh A aksen sama dengan 1,7. Letaknya di sini. Dan B-nya diperoleh titik B aksen 8,5. Berada di sini 8,5. Maka ruas garis A aksen B aksen itu adalah berada di titik A aksen 1,7 dan B aksennya 8,5. Ini yang dikatakan sebagai gambar bayangan ruas garis AB atau biasanya dikatakan ruas garis A aksen B aksen. Oke, untuk translasi ini penjelasan saya, semoga bisa membantu dan selanjutnya nanti akan saya jelaskan sedikit tentang dilatasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.